hari ini di rumah ini lagi. Oke, jadi aku mau prank orang yang di situ. Itu orang itu, pokoknya di situ ada orang berdua dan dia betul sekali. Aku mau sembunyiin kamera dulu. Oke guys. Ini orang-orangannya mana sih? Mana? Kok makanya gimana kok nggak ada lekukannya sih? Hah? Kalau bunda punya dulu ada lekukannya sih. Bukan apa? Ini ya bisa dicantol juga bunda ada mana-mana. Ini nggak bisa dicopot. Oh alah, udah sekarang tuh gitu. Kalau dulu ternyata kan ada ininya mau dilekukannya mana? Iya paham. Jadi dimasukin begini ya. Oke guys, jadi di sini orangnya, jadi aku mau nyembunyiin dulu kameranya. Ini kayaknya paling pas guys. Jadi di situ itu guys kamarnya. Tapi aku mau taruh di kamar aja kameranya. Tapi ada orangnya. Jadi aku mau tidur. Justru hotel Mona belum dibayar. Yang udah dibayar hotel yang atas nama mereka, iya kan? Nah, begitu sampai di hotel, bagus tuh tanya, kan kamar kita ini belum dibayar. Yang sudah dibayar tuh bisa nggak dipindahin ke kita? Jadi yang punya kita itu di cancel gitu. Ternyata sudah di reschedule sama mereka. Jadi nanti kami bilang mereka datang. Nah, di situ Mona WA Dina malam itu. Ya, hotel udah sore schedule. Tolong mah dibalikkan uangnya ke rekening kakak. Harusnya kan ditanya gini, ngapa pula gitu kak? Kan gitu kan. Baru nanti Mona jawab, soalnya hotel kakak belum dibayar. Nah, kan enak kan? Ini enggak, dia langsung tanya, kakak itu oke lah ya, kita ini sekarang udah kayak orang lain. Apa namanya, kakak itu, kakak kan sekarang udah kaya, gantilah uang kami yang minyak itu dulu, gini pokoknya kasar lah semuanya gitu. Terus kami pun nggak tahu pasti kakak datang ke sini tuh apakah memang benar-benar mau ketemu sama mama atau hanya mau jalan-jalan aja ke Singapura. Pokoknya kalimatnya tuh menyinggung lah kayak gitu. Terus mana WA, engkau ngapa pula merepet? Aku kan cuma tanya hotel, ngapa pula engkau panjang lebar kemana-mana? Mana balas WA gitu. Jadi dia ngomong panjang, gak karu-karuan yang dia omongin sama dia, minyak 25 juta yang apa Dina sekarang lagi susah. Kakak enak-enak hidup kakak gini pokoknya. Aku kan cuma tanya hotel sama engkau, ngapa pula engkau merepet kemana-mana? Jadi panjang kalimat dia tuh cuma mau balas cepet kayak gitu. Habis itu kemarin dia WA lagi, kak ini kan ada penjualan barang Mbak Hermin senilai 10 juta. Dina ambil ya, Dina soalnya nak pergi ke Jakarta.
nanti kakak lah yang bayar tuh sama Mbak Hermin. Jadi kan Mbak Hermin kan punya baju muslim yang Mona bilang itu kan, sama Mana mau Flowers itu katanya, kan. mana mau itu? Udah susah lah Bu, mama udah mengacaukan hubungannya. Jadi dikirim sama Mbak Hermin 4 karung ke Tanjung Balai Karingin sebanyak 180 potong. Berapa duitnya? Sampai hari ini belum dibayar. Kemarin katanya laku 10 juta dipakai sama Dilan, nanti Mona disuruh hitung-hitung sama Mbak Hermin. Anggap aja lah itu utang barunya. Hebat ya. Tapi Bunda tahu tak, Mona baru berapa hari yang lalu itu bilang mau bagus. Mona kan ada kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya kak. Halo kak. Oke, bentar kak ya. Halo. Iya kak. Yuk sama-sama kak. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Tadi sampai mana? Ya itu yang rekening Surabaya. Bukan, Mona kan lagi ada kerjaan. Mona bilang sama aku, nanti kalau aku udah dibayar pertengahan Agustus nanti Mona baru di pembayaran Mona, aku mau ngasih mereka 25 juta. Tapi nanti kalau pas Mona dibayar itu kan udah diambil sama dia 10 deh, Mona tinggal transfer 15 juta. Maksudnya Mona memang udah karena omongannya Jadi mereka gitu itu ya? terlalu kasar gitu loh Bun. Mona berniat bayar aja. Nah ini kalau dari Jessica Mona ini jadi timbangan bunda nih. Mona masih nangis Bun, ingat apa ini. Enggak, bunda mikirnya gini. Kan mama kan dari kemarin kan nyuruh bunda ke cepet-cepet ke sana kan. Bunda Gus juga, suruh bunda ke Jakarta. Bunda Gus malah ngomongnya ini lagi, kan bunda nggak bisa kayak gitu juga mau. Masa bunda ninggalin Mona, putri Mona kayak gitu, dia udah bantu bunda kayak gitu. Kan bunda harus tahu diri juga, selama ini yang biayain hidup bunda kan dia. Kalau Bukan, saran Monanya, kalau Bunda masih bisa sendiri nggak apa-apa. Ini kan juga ada Mona, iya tapi bunda, ada keluarga. betul. Tapi bunda dengar cerita Mona tuh, kayaknya nanti bunda ngambil kesimpulan gini, nanti kan gak enak Mon. Bunda tetap datang ke sana, tapi cuma main-main toh. Kalau nggak ada rezeki ke balai, kan kalau bunda nggak ada sama sekali di bunda sana kan gak enak. Soalnya gini, mama kan sebenarnya tinggal sana. Mau cerita gini bunda khawatir juga gitu loh. Apa maksudnya? Ya maaf ya Mona ya, namanya manusia tuh kan hatinya ya kayak Mona gini lah. Kadang-kadang Banyak lah Bunda, justru nggak salah semua ya kan. Dia ada benar. Dia memang tapi bunda emang nggak pernah bertanya sama dia. nggak usah. Karena Maksudnya nggak, tuh- bukan kayak gitu. maksudnya tuh Bunda Pis tuh banyak salah. Dengar juga dia waktu itu. Dia udah tahu semua. Bunda Pis tuh nggak apa-apa. Bunda Pis tuh ada salah tapi kan nggak 100% dia salah. Iya tahu bunda. Bunda gini Mon, yang bunda juga ngomong sama Mona ya, karena Mona juga ada ngomong belak-belakan, bunda juga ngomong sama kita. Bunda juga banyak kurangnya Mon, pastilah. Menurut bunda baik, kalau menurut juga orang menganggapnya itu baik. Bunda sebenarnya juga tahu mama seperti itu, tahu bagaimana sifat Bunda Gus, termasuk semua lah bunda tahu. Tapi kan bukan berarti bunda, iya ya kak ya, si A begini ya. Itu kan cukup kita ngambil yang baiknya, yang kira-kira bisa buat kita, ya buat kita. Kalau misalnya enggak, ya enggak. Kenapa bunda nggak mau ngomong sama Bunda Pis? Karena Bunda Pis kalau bunda bilang, iya ya kok gitu, dia tambah ngejelekin. Biar bagaimanapun itu kan kakak gitu loh. Maksudnya bunda ini kita nih adik kakak. Jangan sampai kalau misalnya bunda bilang, kan masa episode bunda sama bunda mama tuh kan yang bunda nggak cerita cuma Bunda Pis. Kalau sama Bunda Gus bunda itu bunda cerita. Yang waktu mama marahin bunda yang telepon yang bunda berhenti sama Wedi itu, yang bunda cerita sama Mona. Itu lama Bunda nggak cerita kan? Bunda Pis nggak, bunda nggak cerita sama Bunda Pis semua. Kenapa bunda nggak cerita? Nanti Bunda Pis ngomong yang lain. Bu, dalam keadaan kita begini Mon, kita tuh butuh semangat, betul diginin kayak Bunda Gus sama Bunda Li, bukan Bunda, termasuk Mona ya, di tiga ini kan Bunda Tapi gitu. Bunda Pis tahu dari Bunda Gus.
itu urusannya dia. Bunda Soalnya waktu Bunda Pis nginep di sini, yang ngasih tahu Mona waktu itu Bunda Pis. Padahal Mona nggak mau ngomong kan juga kan, Mona udah dikasih Nih, tahu Mama. itu terserah. Tapi Bunda butuhnya begini, Mon. Kenapa Bunda kalau misalnya ngomong tuh kayak sama Mona, Bunda masih nyaman. Sama Bunda ini Bunda termasuk nyaman. Kalau sama Bunda gue sih ya nyaman juga sih gitu loh. Tapi waktu Bunda gue cuma kan karena Bunda kan saking kecewanya. Kita kan kalau ngomong-ngomong gini kan butuhnya pendengar yang pertama. Yang kedua respon baliknya positif gitu loh, Mon. Misalnya kayak Mona, siapa-siapa Bunda, Bun, orang kalau begini Bun pasti nanti olah kan nggak. Kita tuh butuh itu, Mon. Bukan butuh dipanasin gitu loh, Mon. Kalau butuh dipanasin itu nggak nyelesain masalah gitu loh, Mon. Makanya itu salah satu kenapa Bunda nggak butuh apa-apa Bunda Pis. Karena kalau Bunda Pis serangan baliknya tuh lebih menyeramkan gitu loh, malah jadi pusing loh kita. Mau tahu nggak sekarang lagi Mama punya kelemahan, kita semua pasti punya kelemahan, tapi kan kelemahan tuh kan berarti kita tuh memang salah terus dulu. Di balik kelemahan orang kan ada kelebihan orang dulu. Kalau Bunda Pis kan enggak, dia menganggap diri dia tuh the best. Nah, gue disakitin, gue itu yang Bunda makanya nggak mau ngomong Bunda Pis dulu. Nah makanya dengan mau ngomong kayak gini kan positifnya. Udah proses gitu ya. Apa? Kenapa? Mona depan ini 8,5. Terus saran Bunda Pis, Bunda takut cerita sama Bunda Pis nanti sarannya meledak-meledak. Ya, yang Bunda harapkan kan bisa menenangkan atau paling tidak mensupport perasaan Bunda kan gitu. Ya. Makanya Bunda kan dari kemarin bilang Bunda mau ngobrol-ngobrol sama Mona gitu loh, masalah rumah apa gitu. Karena kalau Bunda ngobrol sama Bunda Pis, respon baiknya tuh lain gitu loh, Mong. Ngapain sih dijual rumah ini, ngapain jual gini. Dia harus dulu kakak juga. Padahal kalau di sini lain cerita Terus dibilang. terus dibilang gini sama Bunda, kakak ini kan bingung juga deh. Nanti gimana tuh? Si Vito baru, dia kerja masih begitu. Si Ado begini, gini. Bunda bingung kan, terus Bunda bilang gini, tapi kan nanti kan ada uang kan. Bukan, tapi sebenarnya itu juga ini sih, maksudnya kan kita kan harus lunasin utang keluarga, itu wajib. Yang Bunda khawatirkan itu cuma satu, Mon. Kalau sampai Om Irman kan sekarang udah dipegang sama anaknya. Iya udah tahu mana ceritanya. Nanti kalau anaknya berbalik, namanya manusia, Allah kan mudah membolak-balikan hati manusia, Mon. Kalau misalnya dibilang, saya ambil, itu haknya saya, karena Bunda udah baca perjanjian itu udah jadi haknya dia, gitu loh, Mon. Sebenarnya kan ada kebaikan Om Irman, kita dikasih kesempatan. Dan Om Irman sudah me-warning. Iya. Terus Bunda ini mikir, sudah saya serahkan ke anak saya, saya takut. Iya. Nah, terus Bunda kan mikirnya begini, Mon. Kalau Bunda mengambil kesimpulan seperti ini, yang lain diam-diam aja cuma bilang gimana deh gini. Yang lain diam-diam aja, tahu beres. Mama yang mau bilang, Mama tuh harus ke Surabaya sebelum kejadian ini semua ya. Waktu masih yang kejadian uang yang Bunda pakai tuh yang 19 juta kan 20 juta Ya itu kan pakai itu kan eksidennya beda. Enggak Kak, maksud Mona bukan mau ngungkit itunya, maksudnya pada saat itu waktu kejadian Bunda itu maksud Mona segeralah Mama kesini menyelesaikan kalau masalah rumah Pondok Mas Bian itu mau diapakan. Kalau mau ditaruh pelang takut ada orang-orang masuk, mulai sekarang lah Bunda Pis itu disuruh pergi karena mau dipasang pelang. Nanti kalau ada orang lihat-lihat ada orang di rumah nah, mulai sekarang dia ditegaskan seperti itu. Tapi Mama harus datang ke Surabaya menyelesaikan itu, nggak bisa Bunda Pis atau Om Jack yang menyelesaikan itu. Sampailah bertele-tele sampai akhirnya berkata Mona kalau sekarang di sini gimana? Baik kan, Mama kan udah lagi nyakitin hati Mama nih. Mona dilepas istilahnya di tanya balik-balik dengan Mama kesini, Mama mau gimana? Waktu itu Mama udah bilang kan anggap aja lah maksudnya tuh Bunda itu gontok lah, lagian juga kan belum berkeluarga. Anggap aja itu haknya Bunda. Tapi rumah yang 25 juta atau 9 juta Mona nggak tahu berapa namanya ya, maksud Mona itu anggap aja itu haknya Bunda. Segera selesaikan rumah itu, yang penting nomor 1 selesaikan utang Opa. Iya. Bunda lagi Waktu Opa mau meninggal itu hari Senin itu kan Opa telepon Mama suruh pergi nonton ceramah. Isinya apa Mama tanya? Menjemput kematian orang tua, suruh mencari utang-utang orang tua isinya. Udah jelas sekali Opa itu kuat agamanya Bun, sampai Opa nyuruh Mama nonton itu.
Tapi waktu apa tuh apa udah bisikin sama bunda kok. Kan nggak semua apa bilang kan, cuma sama mama kan sama bunda lah kan. Apa memang begitu nak. Nak jaga semua ya nak. Ya apa pak? Ya pipi jaga kesehatan pipi macam. Apa kok ngomong kayak gitu gitu kan? Yang waktu opa lagi, yang bunda lagi cari Herbalife itu kan, Mona kan ditelepon kan, ngantarin opa ke rumah sakit kan. Kan bunda, Oh iya dari si mama kan bilang jangan dibawa ke rumah sakit kan. Itu kata Bunda Pis, ada omongan gara-gara Mona bawa ke rumah sakit opa meninggal kan gitu. Kata Bunda Pis di Mona. nggak ada tuh. Udah. Ngaco udah bilang. Soalnya Mona waktu itu nggak tahu ya udah siapa. Mona bilang gitu Pak. Mona kan ya opa ini udah susah sekali ya. Mona kan nggak mungkin kesini. Opa sakit. Mona tidur pagi baru Mona kesini. Mona kan kayak gitu kok sama opa. Langsung meraung-raung opa. Bunda tak ada waktu itu. Bunda di mana kita? Bunda lagi pergi. Itu benar itu. Opa meraung. Gua kuat cuy. Yang tuh yang sus Bunda. Oh Bunda nggak ada memang kan Om Jack yang di rumah kan? Itu Bunda bunda siapa yang nyetir? Aldo ya? Iya ya Aldo yang nyetir. Itu- Bunda di mana? ada situ. Loh berarti ada dong Bunda waktu Mona ngomong gitu. Iya, itu mon makanya bunda bilang sama Mon sebenarnya bunda kalau cerita dengar nama Weli ini bunda hancur lebur Mon. Mungkin bagus tadi kan bilang bagus pahamnya. Bunda ini bisa luar biasa loh Mon. Kenapa ngikutin Weli? Makanya bunda sama Putri Mona tuh nggak mau ngomong macam-macam Mon. Karena Putri Mona kan nyalain bunda. Kan Putri Mona bilang kak lepas Weli, lepas Weli. Utamain orang tua, lepas Weli kak. Kakak mau bilang gini, tapi kakak gini, kakak lepas si Weli, nanti kakak nyesal seumur hidup loh. Kan makanya Mona kan bilang sama bunda kan mau sebut Mona tuh. Mona udah bilang kak, tapi udahlah kak, langsung jadi bubur. Mona dari awal kakak bergabung dengan mulut Mona nggak enak perasaannya. Nah waktu di kamar tuh Opa Ini bilang, nyesel kali kalau kayak gitu. Opa udah buatkan wasiat Mon. Itu bunda ngomong sama Mona Opa ya. bilang gitu, Opa udah buatkan wasiat. Susah nanti anak-anak Opa nih kalau Opa meninggal. Opa bilang gitu. Terus Mona bilang, Opa istighfar, Opa gak usah lah ngomong kayak gitu. Opa gak usah mikirin anak-anak Opa lagi. Anak-anak Opa udah besar-besar. Gitu Opa. Waktu Mona ngomong gitu. Tapi Mona tak tanya pula gimana itu. Opa bilang, Opa ada uang 60 juta. Ya, itu di bank BCA. Betul kan? Bapak bilang Opa ada uang 60 juta Mon, tolong nanti itu utang-utang Opa diberesin. Iya. Ya Opa. Itu apa dia bilang sama Udah bunda? Opa gak usah mikirin itu. Yang penting Opa mikirin sekarang Opa enak badannya. Iya. Ternyata kita kan lupa waktu pas Opa ke dia kan pakai uang itu, jadi uangnya kan ya tinggal 50 juta kan. Kan ada cek. Jadi gini, Kan terus Om Jack, makanya waktu Om Jack ngomongin masalah warisan tuh Mona marah Bun, karena Nah. waktu di kamar itu betul-betul Mona berdua Opa bilang ya, udah selesaikan utang-utang Opa ya nak. Iya Opa. nah ini gue ngomong lagi. Jadi mau waktu masalah Wasiat tuh. ini yang belum ngomong. Dulu Opa pernah bilang sama bunda. Opa kan bilang sama bunda sampai Opa bilang gini, gimana Pi, nah kita cepat-cepat gimana Pipi beli rumah ini 12 juta pinjam uang siapa, malah suruh beli pinjam uang sama si Wendy. Bunda nggak mau. Karena apa Opa bilang ini kamu kan lagi puasa tadi kan itu kan harus benar kan. Itu Bunda bakal ngomong gitu buat lo. Opa tuh khawatir Mon. Khawatirnya Opa takut kakak-kakak Bunda termasuk abang Bunda ini itu melantarin haknya Bunda. Karena di sini Pipi belum nikah. Gimana Pipi beli pinjam uang sama siapa aja, sama si Weli kayak beli rumah ini nanti bapak bikin. Bunda tak mau karena menurut si Weli, Bunda kumpul dengan Weli nanti Babi bermasalah gini. Bunda kan terlalu percaya sama si Weli ngomong sampai Putri Mona Bunda nggak hirauin dulu semua, pokoknya Bunda percaya banget sama dia dulu. Bunda sebenarnya kesel. Nah, sampai Opa bilang begini, kalau memang nggak ada, kita punya uang di BCA, saya jual mobil. Opa bilang kayak gitu. Mobil itu kan udah hanya Pipi. Kita jual mobil, nanti bikin itu seolah Pipi beli. Tuh loh Mon.
maksudnya opa nanti kalau dari gitu dijual, kan opa waktu itu masih sehat, belum sakit. Rumah tuh dibagi 7, dibagi haknya opa dulu. Jadi Om Jack tuh dapat sepertiga tetap sama, bagi 7. Nanti opa sama bunda gabung beli rumah di Batam. Itu rencananya opa. Pipi harus punya rumah nak, karena kalau nggak dari sekarang Pipi nanti nggak bakal punya apa-apa. Pasti Pipi diinjak-injak sama. Nah opa tuh nggak ikhlas kalau diambil sama Om Jack. Karena apa? Opa bilang sama bunda, selama ini kerja siapa? Berapa harta yang diambil sama dia? Berapa rumah dijual buat haknya dia? Nanti kalau Pipi nggak ada, Pipi nggak dapat tuh, pasti diambil. Di pikirannya opa 2/3 tuh hitungnya 2/3 langsung. Misalnya kalau misalnya 3 juta, 2 juta tuh dia. Bunda dibilang sama opa nggak begitu pak, dihukum waris. Oh my god. Apa ya? Coba sama papa gitu. Di Islam tuh, Pak PR Pak. di Islam tuh nggak begitu pak. Maksudnya 2/3, bisa nawar 6, bisa main 1, 2/3 tuh itu dia tambah dia. Opa nggak percaya. Meja. Itu meja. Enggak, nah opa udah pelajarin. Jadi kalau misalnya itu ntar 2/3 di toko satu, nggak begitu. Opa ketakutan karena opa nggak ikhlas. Makanya bunda bilang sama bunda pun juga tahu pak. Opa tuh nggak ikhlas mau kata opa tuh dibunuh sama Om Jack. Karena apa? Kata opa lo ini habis sama dia. Habis sama dia. Ini aku nggak makan. Nah, Ini mejanya, ini meja. jadi opa bilang opa sudah bikin semua di wasiat. Bunda pernah tahu opa tuh taruh wasiat tuh, tapi bunda nggak mau suzon namanya. Kita kan juga nggak tahu, ini perkiraan kita aja. Itu tahu dalam hasil opa, hasil kerja. Belakangan hari, laki itu dikunci tuh sama dia. Sampai sekarang. Sekarang udah nggak, tapi udah nggak ada apa-apa. Taruh di bawahnya. Bawahnya. Kan kamu carinya di koper-koper segala macam nggak ketemu. Dan bunda sering setiap habis opa tulis, opa tutup, opa simpan. Ini ya nak, opa taruh di sini. Itu bunda ingat tuh, mon. Tapi pas bunda mau bongkar, laci itu udah kekunci. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang udah kebuka, tapi udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada buku-buku, udah nggak ada apa-apa. Tapi bunda nggak tahu apa diambil sama Om Jack. Kan bisa diantara yang bunda curiga itu 4 orang. Ya, Jack Budapest. enggak, yang bunda curiga cuma 2 orang. Om Jack sama bunda Pris. Kalau bunda Pris sama bunda Li, walaupun dia kayak gitu tuh nggak sepicik itu otaknya. Juga dia nggak tahu lah kan. Ketahuan lah kok dibongkar-bongkar. Yang bunda curiga ini 2 orang. Kan dia bilang ada wasiat nanti sewaktu-waktu aku mau ngomong dulu. Siapa? Budapest. Mona bilang, Kenapa bunda nggak ngomong dari dulu? Oh tahu bunda wasiat itu yang ngomong. Mona tahu apa wasiatnya? Katanya dia kan nggak mungkin terjadi.